Selamat pagi anak-anak. Wah, semuanya sudah siap di depan HP-nya, di depan laptopnya. Untuk mengikuti apa Bu Dili? Ibadah sekolah minggu. Iya, ibadah sekolah minggu secara online. Iya. Tapi anak-anak tetap setia. Mereka mau mendengarkan firman Tuhan, mau memuji nama Tuhan, betul, dengan bersungguh-sungguh. Bu Dili, untuk pujian pertama kita akan memujikan apa? Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan pujikan Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Kita pujikan sekali lagi Bu Dili ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Puji Tuhan Bu Dili, kita sudah semangat memuji Tuhan. Anak-anak tentunya juga Lebih semangat, ingin lebih semangat lagi memuji Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa ya, dipimpin oleh Bu Erna ya. Lipat tangan, tutup mata. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan Yesus kesempatan hari ini Tuhan, waktu yang Tuhan berikan kepada kami hari ini, kami boleh beribadah walaupun secara online Tuhan, tetapi hati kami selalu bersyukur, hati kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan selalu hadir di dalam hati kami. Tuhan Yesus akan selalu hadir di dalam menyertai kami, di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan Tuhan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bu Dili, pernah dengar enggak pujian yang menyatakan kalau Tuhan Yesus tidak berubah? Betul Bu Erna. Yang tidak berubah apanya Bu Dili? Kuasanya, kasihnya, semua tidak akan pernah berubah. Kuasanya, kasihnya, semuanya tidak berubah untuk mengasihi kita ya. Walaupun kadang kita anak-anak Tuhan, kadang bisa dikatakan berbuat tidak baik, tetapi Tuhan selalu memberikan pengampunannya. Iya. Kita akan pujikan kasih Yesus tidak berubah. Betul, Tuhan Yesus tidak berubah.
Boleh bangkit berdiri lagi ya Bu Dili ya. Oke anak-anak, bangkit berdiri. Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kasihnya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kasihnya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, iya ya Bu betul, Erna, kasih sungguh Tuhan itu betul sungguh sekali, tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selamanya. Kasih Tuhan tidak berubah dan kita Bu Dili juga akan selalu bersyukur. Kita akan selalu memuji Tuhan dan diingatkan lagi Bu Dili ya. Kita akan mengingatkan anak-anak untuk memberikan persembahannya, dimasukkan ke dalam amplop, ditulisi ibadah sekolah minggu, dimasukkan di kotak surat depan, bisa dititipkan mamah papahnya pada saat ibadah minggu, ibadah pagi. Bu Dili, kita sudah memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memujikan apa Bu Dili? Kita akan panggil Tuhan Yesus. Kita akan memanggil Tuhan Yesus hadir dalam hati kita. Iya. Yesus kupanggil. Boleh dengan sikap duduk ya Bu Dili ya, sikap doa. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Sekali lagi. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun, memimpin menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita akan pujikan sekali lagi. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun, memimpin menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita akan berdoa yang dipimpin oleh Bu Dili.
Tuhan, kami mengundang Engkau masuk dalam hati kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati juga guru-guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati mereka semua supaya apa yang disampaikan benar-benar menjadi berkat buat kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kami juga menyerahkan persembahan syukur kami, biarlah Tuhan sendiri juga yang akan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan. Hari ini ketemu lagi ya di kebaktian sekolah minggu pada tanggal 20 Juni tahun 2021. Ya, hari ini kok mesti bawa bunga ya. Biasanya bunga ini kan identik dengan apa ya? Biasanya kita memberikan kepada orang yang kita sayang. Kita pernah memberikan kepada sahabat, kepada orang tua, dan kepada orang-orang yang istimewa. Termasuk kepada idola, ya, orang yang kita idolakan. Terkadang atau pernah kita memberikan bunga sebagai bentuk terima kasih atau rasa suka kita kepada beliau. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama belajar ya tentang Yesus datang ke Nazaret. Ya, di awalnya kita kalau mengidolai seseorang, ya mungkin yang pecinta bola ya, biasanya kalau pas waktunya ada yang diidolai main dengan semangat, dengan sukacita, membawa atribut-atribut tentang klubnya itu. Ya, ada yang kaos ataupun topi ataupun yang lain-lain, pokoknya atribut tentang klub itu sendiri. Mereka bersukacita, mereka dengan penuh riang, bersemangat karena ingin ketemu dengan yang diidolakan. Begitu juga pada saat itu orang-orang di Nazaret juga sangat bersukacita karena mendengar bahwa Tuhan Yesus akan datang. Tuhan Yesus yang awalnya menjadi tetangganya ya, boleh dibilang seperti itu, karena lahir di situ. Kemudian beberapa tahun kemudian dan banyak mengerjakan mukjizat-mukjizat. Ya, itulah yang orang-orang Nazaret ini setelah mendengar bahwa Tuhan Yesus akan datang ke tempatnya, mereka bersukacita, mereka menyambut kedatangannya, seakan-akan sudah tidak sabar lagi, wah ketemu yang diidolakan. Tapi sebelum itu mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal 4 ayat 14 sampai 30. Ya, anak-anak kelas Nazaret dan Yerusalem pasti sudah lancar membaca Alkitab. Ya, mari yang tadi sudah disiapkan dari semula tadi saat kebaktian sekolah minggu dimulai, dan kini saatnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Bacaan kita pada pagi hari ini adalah dari Lukas 4 ayat 14 sampai 30. Ya, anak-anak bisa membaca di rumah dan Bu Sri akan membaca di sini. Mari kita akan baca bersama-sama. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis,
Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah Ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah Ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hei tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Nah, anak-anak, tadi yang awalnya ya, orang-orang Nazaret ini sangat bersukacita karena Tuhan Yesus yang diidolai, yang sangat viral karena banyak mukjizat yang dikerjakan, seperti menyembuhkan orang buta, bisa memelekkan mata orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan sakit pendarahan, dan banyak sekali mukjizat yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan orang-orang ini mendengar berita itu. Ya, tentunya orang-orang ini sangat berharap dan sangat antusias sekali bagaimana Tuhan Yesus itu. Akhirnya setelah tadi seperti bacaan yang sudah kita baca di dalam Lukas 4 dari ayat 14 sampai 30 tadi, di situ orang-orang ini mendengarkan dengan setia, kemudian mengagumi pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Terheran-heran, wah kok seperti ini ya, seperti itu. Dengan kemudian setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dijelaskan tadi di dalam kitab Yesaya, dan anak-anak juga bisa nanti dibaca di Yesaya. Kalau di Yesaya adalah di pasal 61 ayat 1 sampai 2. Di situ tadi yang juga sama yang kita baca di dalam Lukas ini tadi, mengatakan bahwa Roh Tuhan ada padaku, yaitu ada di dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang tertindas, kepada tawanan, dan untuk membebaskan orang-orang yang membutuhkan, yaitu dibebaskan dari penindasan, dan untuk memberitakan tentang tahun rahmat Tuhan sudah datang. Ya, setelah sampai di situ, Tuhan Yesus kemudian menutup
kitabnya, kemudian menyampaikan kebenarannya, disampaikan kepada orang-orang yang mendengarkan semua ini. Kemudian heran, loh, ini kan anaknya Pak Yusuf, tetangga kita, ya, kita tahu apa pekerjaan ayahnya adalah tukang kayu. Kok tapi tiba-tiba anaknya ini begitu luar biasa, bisa mengerjakan banyak mukjizat. Dan anehnya ya, kok dia bilang bahwa dia diurapi oleh Tuhan, dia akan menyampaikan, membebaskan tentang penindasan dan lain-lain. Wah, kemudian mulai panas hati para orang-orang ini. Setelah itu Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus mengerti apa yang ada di pikiran para murid-murid, para orang-orang yang mendengarkan ini, para orang Nazaret ini. Kemudian Tuhan Yesus juga menjawab di dalam kebenaran firman Tuhan yang tadi juga kita sudah baca bersama-sama di dalam ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Ya, jadi memang sudah tidak asing lagi ya kalau orang-orang yang ada di daerahnya ini kemudian pergi jauh dan di tempat kota atau di kota yang jauh itu terkenal, kemudian pulang ke tempat asalnya, terkadang orang-orang ini sangat acuh tak acuh, seakan-akan tidak percaya. Ini kan si A, si B ini biasanya seperti ini, kok jadi seperti itu ya. Begitu juga ini terjadi kepada Tuhan Yesus yang sudah nyata-nyata menyatakan kuasa Tuhan di dalam diri Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang Nazaret ini masih saja tidak percaya, hanya mengagumi tentang mukjizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, tetapi tentang juru selamat orang-orang ini masih meragukan, masih belum percaya. Nah, anak-anak sekolah minggu, jadi anak-anak tidak perlu berkecil hati seandainya anak-anak ini sudah diberi talenta sama Tuhan, bisa mengerjakan banyak hal dan sudah terkenal, bisa mungkin berprestasi di dalam berbagai yang ada. Kemudian teman-teman yang ada ini seakan-akan meremehkan, tidak percaya atau istilahnya sangat tidak merespon. Tidak usah berkecil hati bahwa Tuhan Yesus sendiri yang nyata-nyata adalah anak Tuhan pada waktu itu pun juga diragukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Mari kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang menjadi juru selamat bagi kita, karena hanya datang kepada Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan Yesus saja kita akan memiliki juru selamat. Nah, anak-anak, kita tidak henti-hentinya ya kita berdoa kepada Tuhan, mohon pimpinan Tuhan supaya hati kita tidak ragu lagi tentang siapa Kristus yang sebenarnya. Tuhan Yesus adalah benar-benar Tuhan dan juru selamat bagi kita. Sebelum kita mengakhiri renungan cerita dari sekolah minggu ini, kita akan ada satu ayat hafalan yang anak-anak bisa dihafalkan, yaitu dari Lukas pasal 4 ayat yang ke-8. Lukas 4 ayat ke-8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya anak-anak, dari Lukas 4 ayat yang ke-8 ini begitu jelas ya, sebagai ayat hafalan kita diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa hanya kepada Tuhan sajalah kita menyembah dan hanya kepada Tuhan saja kita berbakti, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah belajar membaca tentang kebenaran firman-Mu di dalam dari Lukas 4 ayat 14 sampai 30 ini. Tuhan menolong kami kiranya untuk kami tetap dan terus percaya kepada Tuhan. Kami tidak ragu lagi bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan
yang harus kami sembah. Terima kasih Tuhan, kami percaya di dalam hidup kami hari lepas hari Engkaulah yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.